Gue marah waktu itu sama nyokap gue. Gue kesel. Bisa-bisanya nyokap gue yang masih sakit, lagi sakit parah, itu masih aja peduli sama lo. Masih aja belain lo. Gue sempat berpikir, Aldino, ini anak kandung nyokap gue tuh siapa sih? Gue atau lo? Kenapa lo bikin gua ngerasa jadi orang bodoh dan jahat, Ki? Pak, bisa cepetan dikit nggak sih Pak? Buruan, saya udah telat ini. Iya Mbak, ini udah ngebut Mbak. Kalau misalkan tambah ngebut lagi, saya takut bahaya. Belum dibaca juga lagi. Ayang sebenarnya lagi kenapa sih? Ditelepon dari tadi nggak bisa, di chat juga nggak dibaca. Semoga aja nggak kenapa-napa deh. Bentar, gue telepon Rifa kali. Michelle? Halo, Shell? Rifa! Kenapa? Lo tahu Rifki di mana nggak, Pak? Enggak? Emangnya kenapa Rifki? Iya, soalnya moodnya dia kan jelek semalaman. Terus dia tuh nggak ada kabar ke gue, jadi gue khawatir banget. Ya Mbak, nggak usah khawatir sama saya mah. Saya megang SD ini udah lama Mbak. Dari kelas 5 SD. Ih, siapa juga ngomong sama Bapak? Orang ngomong sama temen saya juga. Shell, ini lo lagi ngomong sama siapa sih? Nih, ngomong sama driver ojol gue. Jadi gimana? Lo nggak tahu nih? Enggak, gue nggak tahu. Oh, mungkin Rifki ini kali dia tidur karena dia kecapean mungkin. Iya paling ya. Cuman gue nggak tenang kalau gue belum ketemu dia. Ya Mbak, tenang aja sama saya mah. Jadi lo sekarang mau ke rumahnya Rifki ya? Iya. Nah, gitu dong Mbak. Itu apa sih Pak? Orang saya ngomong sama temen saya kan udah bilang dari tadi. Ih, udah buruan deh Pak. Rafa, makasih ya Rifa ya. Ya, dadah. Udah yuk buruan, malah ngelamun. Oh iya Mbak. Oh, stop. Ayo Mbak. Kan, sampai kan Mbak sampai saya? Iya. Tadi tuh saya ngobrol sama teman saya, ngobrol sama Bapak. Ya maaf Mbak, saya pikir tadi ngobrolnya sama saya. Udah bayar pakai aplikasi. Oh ya, kasih ya Mbak. Iya. Itu bukan mobilnya Aldino ya? Lu gak ngerti banget pas itu sama Aldinosaurus. Gak ngerti jalan pikirannya tuh mau gimana sih, maunya apa sih dia tuh. Ya udah kamu tenang aja dulu, sabar. Ya masuk ya. Yang kerupuk kulit. Yang kamu ngapain kesini? Ya bisa kamu nggak bisa dihubungin, di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibales, ya jadi aku khawatir. Michelle, kamu kesini sendirian atau sama ibu kamu atau bule kamu? Iya, sama mantan terindah tuh. Kali aja Ki, kan waspada. Oh sendiri. Tapi kok bisa? Biasanya kan boleh kamu kan ini ngintilin kamu terus. Kok sekarang enggak? Udah itu nggak penting, itu ya sekarang kamu nggak apa kan? Ya aku nggak apa-apa. Yang tadi aku depan lihat itu siapa? Mobilnya Aldino, ngapain dia kesini? Udah, kamu ceritain aja ke Michelle Ki. Papa tinggal dulu ke dalam ya. El, tinggal sebentar ya. Ya. Iya tadi itu Aldinosaurus tiba-tiba datang ke sini yang. Tapi nggak penting sebenarnya. Dia tuh datang ke sini cuman mau nanya kenapa aku nolongin dia. Aneh banget kan? Astaga, aku kira dia mau berterima kasih gitu sama kamu. Ternyata nggak sadar-sadar juga tuh anak. Nggak ada dia bilang makasih tadi. Ya udahlah biarin aja. Cuman dia itu masih bertanya-tanya gitu loh. Kenapa aku nolongin dia? Kenapa aku bisa sebegitunya sama dia? Yang dia harapnya itu aku nggak nolongin dia karena yang dia tahu aku itu benci banget dan kecewa banget sama Aldinosaurus. Yang aku boleh nanya sesuatu kah? Apa tuh? Contoh nih, si Aldino tiba-tiba gitu sadar. Terus dia minta maaf sama kamu, dia pingin perbaikin hubungan kamu sama dia, kamu bakal terima dia jadi sahabatnya enggak?
Cahayu nang disik kok nggak turun-turun. Kasihan loh perutnya tuh. Mawar, mungkin El itu lagi banyak PR-nya, jadi nggak sempet makan. Mungkin nanti baru makan. Mbak Mila, sampai itu nggak kasihan tak sama anakmu. Ini loh udah larut malam, dia belum turun-turun makan. Udah tak turun-turun dulu. Biar aku aja yang bujuk ya. Sik, Mbak Mila, tak perhatiin ya. Dari tadi Mbak Mila itu kayak ngelarang aku atau kata lainnya itu mencegah aku mau ke kamarnya Cahayu. Aku jadi curiga loh Mbak. Ada apa sih sebenarnya? Hah? Mbak Mila sekongkolan sama Cahayu tak gimana sih? Tak punya pinggang, Nona. Maaf Mamai, aku nggak sengaja. Maaf Mamai, sakit ya, maaf ya, aku nggak sengaja. Oh, nggak apa-apa kok Nona. Lagi pula kan Nona pacar itu nggak salah kok. Aman, tenang Nona. Beneran nggak apa-apa nih? Iya benar kok Nona. Ini benar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah toh, Nona tenang saja. Nona nggak usah khawatir. Beta, Nona punya pacar kesayangan ini aman. Aduh. Nona pacar, beta sudah kemalaman di sini ya. Kalau begitu, ya sudahlah. Nona pasti mau beta pulang sekarang toh. Ya udah, beta pulang ya. Mamai. Kok ngomong gitu sih? Apa? Nggak ada nyuruh kamu pulang? Itu Nona pacar saja sudah menguap. Berarti buktinya Nona pacar pasti sudah mengantuk toh. Itu tandanya loh Nona. Ya juga sih Mamai. Tapi aku nggak bermaksud ngusir kamu dari rumah aku Mamai. Ya ampun Mamae. Nona pacar, beta ini tuh paham betul dan mengerti sekali. Jadi Nona pacar tenang saja, jangan netting begitu toh. Beta kan nggak akan berpikir sembarang sama Nona. Jadi sekarang beta pamit pulang saja ya Nona. Oke Mamai, kamu hati-hati ya di jalan. Ya ampun Mamae, betapa beruntungnya beta toh. Beta selalu akan ingat pesan baiknya Nona pacar kesayangan ini. Nona terlalu perhatian sekali sama beta ya. Terima kasih ya sayang. Kalau begitu, beta antar beta punya Nona pacar sampai masuk ke dalam ya. Ngapain Mama? Ini kan deket banget. Nggak apa-apa Nona. Masalah jarak dekat atau enggaknya itu bukan masalah buat beta untuk mengantarkan beta punya Nona pacar sampai di dalam situ. Sini sayang, aku antar. Aduh. Ya sudah, selamat malam Nona pacar kesayangan. Dan Ada apa lagi toh Nona pacar kesayangan? Apa masih ada yang kurang? enggak, aku cuma mau lihat kamu pergi dari sini. Aduh Mama, senyuman beta punya Nona pacar kesayangan ini toh betul-betul seperti bidadari dari kayangan saja. Paling cantik sayang, sempurna. Kalau begitu beta langsung pamit ya sayang. Aduh, ya ampun, sempurna hidup ini. Wow, aduh sayangku. Oke deh. Dadah sayang. Hei, bro. Halo. Hei. Lu kenapa lu? Hei, lu bisa kambuh sih? Hei, lu kenapa? Ya gua
nggak tahu tadi dia baik-baik aja, dia tiba-tiba sakit padahal tadi dia makan ikan lahap, nggak kenapa-napa dong. Ikan? Iya. Kenapa lu kasih dia ikan? Dia ini alergi sama ikan. Kok bisa ya? Baby Rifki jadi sekhawatir itu sama Aldino? Apa dia tiba-tiba mendadak peduli ya? Ajaib emang my baby Rifki ya. Atau jangan-jangan my baby Rifki sama Aldino mau sahabatan lagi kayak dulu? Kenapa? Kenapa lo gak mau jawab pertanyaan gue? Oh, apa jangan-jangan lo tuh emang gak tulus yang mau nolongin gue? Lo tuh cuma sengaja mau cari muka doang di depan guru-guru supaya lo tuh dicap sebagai pahlawan. Iya kayak gitu, Ki. Lu Aldino, terserah lu ya. Lu mau berpikir apa tentang gua terserah. Karena menurut gua itu semua nggak penting, oke? Yaudah, Ki. Makanya lo jawab. Kenapa lo menolongin gue? Apa alasannya? Dulu, waktu nyokap gua masih hidup, gua selalu ceritain lo Aldinosaurus. Gua selalu ceritain tentang persahabatan kita sama nyokap gua. Dan bodohnya, gua selalu aja ganggu waktu nyokap gua istirahat. Hanya untuk bercerita tentang lo, tentang persahabatan kita. Sampai pada akhirnya, sikap lo berubah dan hubungan persahabatan kita juga makin renggang. Gua tetap cerita sama nyokap gua. Tapi nyokap gua selalu berpesan sama gua, Lino. Untuk Rifki, jangan hal buruk dibalas dengan hal yang serupa. Gue marah waktu itu sama nyokap gue. Gue kesel. Bisa-bisanya nyokap gue yang masih sakit, lagi sakit parah, itu masih aja peduli sama lo. Masih aja belain lo. Gue sempat berpikir, Aldino, ini anak kandung nyokap gue tuh siapa sih? Gue atau lo? Kenapa lo bikin gue ngerasa jadi orang bodoh dan jahat, Ki? Kenapa lo siksa gue dengan perasaan bersalah kayak gini, Ki? Mbak, kalau Mbak sikapnya kayak gini, aku tuh loh jadi curiga. Pasti ini ada yang nggak beres sama Cahayu ini, iya? Enggak gitu, Mawar. Gini loh, aku tuh di sini sama El kan numpang. Jadi aku cuman nggak mau ngerepotin Mawar aja. Jadi paling juga nanti kalau El lapar dia akan turun sendiri makan sendiri kok. Alah Mbak, kok klise banget sih alasan sampean itu? Gini ya, Mbak Mila itu loh nggak perlu mikir kayak gitu-gitu, Mbak. Aku tuh loh nggak ngerasa diberatin sama sekali dengan adanya Mbak Mila sama Cak Ayu di sini. Maaf ya Mbak Mila itu memang mantan kakak iparku. Tapi aku tuh loh dengan ke Mbak Mila tuh kayak mbakku sendiri. Apalagi Cahayu tuh udah tak anggap anakku sendiri, Mbak. Wes Tara, jangan ngomongin yang macem-macem gitu loh. Wes aku mau naik dulu ke kamar. Mawar, tapi mungkin belum tahu kan kalau El itu kalau lagi belajar itu orangnya paling nggak mau diganggu. Dia bisa marah. Mosok? Tapi kok ngomongnya gelagapan gitu Mbak Mila? Mbak, ini aku yakin banget loh. Pasti ada yang gak beres. Jangan-jangan Mbak Mila ngerencanain sesuatu sama Cak Ayu kan? Apa
Jangan-jangan Cahayu nggak ada di kamarnya? Iya. Oh, Mawar kamu tuh kok malah mikirnya macem-macem sih? El itu pasti ada di kamarnya, masa iya saya bohong? Ya wes Mbak, kalau memang nggak ada apa-apa, Cahayu ada di kamarnya, ya udah izinin saya naik. Tapi Mbak Mila, kalau sampai nanti ketahuan Cahayu nggak ada di kamarnya, Mbak Mila nggak boleh marah kalau aku kasih hukuman buat Cahayu. Permisi. Cahayu, Cahayu. Gimana ini? Kalau Mawar sampai tahu El nggak ada di kamarnya, Mawar pasti ngamuk.